Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah sahihah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan pembahasan masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya sampai poin yang terakhir ya. Setelah dibawakan 7 ayat, kemudian beliau mengatakan ma yustafadu min majmu'il ayatis sabiqah, dan di antara faedah ayat-ayat yang sudah disampaikan afadat itsbatal ma'iyah, semua ayat-ayat tersebut menunjukkan akan wajibnya kita menetapkan kebersamaan Allah dengan hamba-hamba atau makhluk-makhluknya. Wa annaha nau'an, dan sekaligus ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwasanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya ada 2 macam. An-naul awal ma'iyatun amah. Yang pertama, kebersamaan Allah secara umum. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya tanpa nyontek, tanpa melihat kitab? Ahsanta barakallahu fiik. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah mengatakan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini kebersamaan Allah secara umum dengan semua manusia, baik yang kafir maupun yang mukmin, yang ahli sunnah maupun yang ahli bidah, yang saleh maupun yang toleh. Allah bersama mereka, yaitu dalam makna Allah mengawasi mereka, melihat perbuatan mereka, mendengarkan ucapan mereka. Ini yang dinamakan dengan al-ma'iyatul amah, kebersamaan Allah secara umum. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wa huwa ma'ahum ainama kanu, dan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Kata Syekh lagi,
Ma'iyatun amah kama fil ayatainin ulayain. Ayat yang pertama dan kedua dalam bab ini itu berkaitan dengan kebersamaan Allah secara umum. Itu tadi surat Al-Hadid ayat yang keempat dan Mujadilah ayat ke-7. Wa muqtadha hadil ma'iyati ihatatahu subhana bi khalqihi. Dan makna dari kebersamaan secara umum ini yaitu tadi Allah meliputi mereka, Allah mengetahui perbuatan mereka, wa ilmahu bi a'malihim khairiha wa syarriha. Allah mengetahui semua perbuatan mereka yang baik maupun yang jelek, dan sekaligus wa mujazatahum 'alaiha, dan Allah pasti akan membalas semua perbuatan mereka. Ini yang pertama dari kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang umum. Maksudnya umum tadi mencakup semua makhluk yang kafir maupun yang mukmin, dalam arti Allah melihat mereka, mengawasi mereka, mendengar ucapan mereka. An-nautsani, adapun kebersamaan Allah yang kedua, ma'iyatun khasatun bi'ibadihil mu'mini, kebersamaan Allah yang khusus, yang spesial, yang istimewa, yaitu hanya khusus bagi hamba-hambanya yang beriman, terutama para anbiya wa rusul. Wa muqtadaha an-nasra wa ta'yida wal hifdha. Dan makna kebersamaan secara khusus ini bukan sekedar Allah melihat, namun Allah menjaga mereka, melindungi mereka, menolong mereka. Wa hadan nau' tadullu 'alil ayatul khamsu al-baqiyah allati awradaha al-muallif rahimahullah. Dan kebersamaan secara khusus ini ditunjukkan oleh 5 ayat yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Coba sebutkan 2 saja. Sebutkan 2 ayat saja tanpa nyontek. Ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Tentang Nabi Musa, Nabi Harun, Allah mengatakan sesungguhnya aku bersama kalian berdua, ya, aku mendengar dan aku melihat. Kemudian ayat tadi, la tahzan innallaha ma'ana, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang spesial, yang khusus, yaitu para anbiya wa rusul dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang bertauhid dan ittiba'us sunnah. Wa ma'iyatu subhana la tunafi uluwahu ala khalqihi wastiwa'ahu ala arsy. Kemudian disampaikan di sini kebersamaan Allah baik yang umum maupun yang khusus itu tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah di atas semua hambanya, semua makhluknya, di atas arsy-Nya, dan sekali lagi kebersamaan Allah tidak bertentangan dengan ketinggian Allah di atas arsy, di atas langitnya. Kenapa demikian? Fa inna qurbahu subhanahu wa ma'iyatahu laysat ka qurbil makhluk wa ma'iyatil makhluk lil makhluk. Karena kebersamaan Allah, kedekatan Allah dengan hambanya bukan seperti kebersamaan hamba dengan hamba atau kedekatan makhluk dengan makhluk. Ini secara umum. Fa inna subhana laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Karena Allah berfirman tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa li annal ma'iyah mutlaqul muqaranah la taqtadi mumasatan wala muhadzatan. Ini sudah kita sampaikan arti kebersamaan. Insya Allah dalam semua bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang penting bahasa manusia, bahasa jin wallahu alam, ya. Namun dalam bahasa manusia arti kebersamaan tidak harus nempel, dempet, ya, atau sejajar. Ini sekali lagi secara bahasa demikian.
Ini disampaikan contoh dalam bahasa Arab. Kata Syekh, taqulul Arab. Orang Arab berkata, mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Senantiasa kita berjalan dan rembulan bersama kita. Betul tidak? Atau salah ucapan itu? Antum kalau jalan dari sini sampai ke mungkin Sidoarjo sana, masih bersama bulan atau tidak? Bulan ngikuti antum enggak? Hah? Kalau cuacanya tentunya apa? Sama-sama cerahnya. Ini sekali lagi dalam semua bahasa demikian. Aku berjalan bersama rembulan. Ini sekali lagi sesuatu yang apa? Sudah dimaklumi dalam segi bahasa. Maka kata-kata bersama, ya sekali lagi tidak harus nempel-dempet seperti yang dipahami, diidentikan oleh akidah wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersama dengan hamba-hambanya, ya dengan zatnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini secara bahasa Arab demikian. Kemudian kata ulama, seandainya dalam bahasa manusia, kata-kata bersama itu harus nempel kalau antara makhluk dengan makhluk, seandainya, ya. Namun untuk hak Allah beda. Laisa kamitslihi syai'. Ini sekedar apa? Seandainya dalam bahasa manusia kata-kata makhluk bersama makhluk harus nempel, seandainya, maka itu nggak berlaku kepada apa? Allah. Apalagi sekali lagi ini dalam segi bahasa manusia saja, arti bersama tidak langsung, tidak berarti nempel-dempet, ya apalagi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, ya. Kata-kata bersama, kata-kata dekat tidak harus apa? Nempel. Pulau Lombok dekat dengan Surabaya, apakah nempel? Enggak. Paham ya? Ini sekali lagi dalam segi bahasa demikian. Kemudian kata Syekh, ma'anna faqahum, rembulan bersama kita ketika kita berjalan di malam hari, padahal bulan ada di mana bulan? Jangan bilang ada di pasar sini ya, lain itu. Itu terang bulan. Baik. Anna faqahum, ya Allah Subhanahu wa taala di atas semua apa? Makhluknya. Demikian pula sekali lagi, wa anna faqahum wal masafa baina wa baina ba'idah. Bulan ada di atas langit, namun dia bersama kita. Ini sekali lagi bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, naudzubillah min dzalik. Namun dari sisi apa? Ya, makhluk saja yang di atas itu selalu bersama kita, sedangkan kita di bawah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Anna faqahum wal masafa baina wa baina ba'idah. Bulan dan manusia jauh jaraknya, namun bisa dikatakan tadi bulan bersama manusia, di mana manusia itu berjalan di atas muka bumi ini. Fa'ulullah jalla jalalu wa ma'iyatuhu li khalqihi la tanafiya bainahuma. Ketinggian Allah dan kebersamaan Allah tidak saling apa? Kontradiksi, tidak bertentangan. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti ini sering menyebutkan pembahasannya beriringan. Contoh di sini Syekhul Islam setelah menyebutkan isbat istiwa ila ala arsyihi, penetapan sifat ketinggian Allah di atas arsy-Nya, kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan uluwullah ala makhlukati, ketinggian Allah di atas makhluknya, kemudian langsung diiringi dengan ma'iyatullah li khalqihi, agar apa? Manusia tidak terkena syubhat alil bid'ah yang mengatakan kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsy, bagaimana dengan ayat-ayat Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, atau tentang masalah kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Maka dijawab tidak ada apa? Pertentangan, karena kata-kata dekat, kata-kata bersama tidak harus nempel-dempet. Allah di atas al-arsy, di atas semua makhluknya, namun Allah dekat dengan hambanya, bersama hambanya, dengan perincian tadi ma'iyatul amma dan ma'iyatul al-khassah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita dengan ma'iyatul khassah. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Isbatul kalami lillahi ta'ala
penetapan sifat kalam bagi Allah. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sini banyak sekali yang disampaikan oleh beliau dari ayat Al-Quran, ada 16 ayat. Sekali lagi, ini adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama, terutama dalam berakidah. Mereka tidak asbun, mereka tidaklah berakidah, berkeyakinan, berucap, beramal kecuali dengan dalil. Apa itu dalil? Ucapan Allah dan ucapan Rasul, firman Allah dan sabda Rasul. Ucapan ulama bukan dalil. Ucapan ulama ditimbang lagi dengan apa? Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, terutama dalam bab akidah, al-i'tiqadu laisali wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bukan pula karangan ulama-ulama yang lebih senior dariku. Wa innama yu'khadul i'tiqad min kalamillah wa kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma alaihi al-ummah. Kata beliau, akidah itu sumbernya dari kalamillah Al-Quran, dari sunnah Rasul, dan ijma' para as-salaf atau ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapa hari yang lalu kita ngisi di TV Roja pembahasan apa yang tahu? Kita baru. Ada yang ikut, ha? Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah, ya, puisi-puisi atau syair-syair tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zanjani yang hidup di abad 5 Hijriah, yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau di awal mandhumah, bait puisi syair beliau, memulai dengan kata-kata tadabbar kalamallah wa tamidil khabar. Renungkanlah Al-Quranul Karim yang merupakan kalam Allah, dan berpegang teguhlah dengan al-khabar, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wada angka ra'yan la yulaimuhu athar. Tinggalkan semua pendapat yang tidak sesuai dengan athar, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah atau di awal-awal kitab akidah sebagai manhaj bagi ahli sunnah dalam berakidah secara khusus dan dalam beragama secara umum. Itu pakai dalil qala Allah wa qala Rasul, bukan hanya bermain ya kata-kata yang indah atau bersilat lidah, atau hanya memakai ucapan fulan dan alan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama mengatakan man tatabaru khasta zandaqa. Barang siapa yang mencari-cari keringanan, artinya ucapan pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia zindiq. Dia bukan cari apa? Kebenaran, namun cari apa? Pembenaran. Ya, ucapan yang disampaikan gak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, ya, kemudian ketika dibantah cari-cari mana yang kelihatannya cocok dengan hawa nafsunya. Ya, sekali lagi Syekhul Islam dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah memberikan kepada kita pengajaran tentang manhaj Ahlussunnah dalam beragama, khususnya dalam berakidah, ya harus dengan dasar apa? Ad-dalil. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ada kaitan juga dengan ayat pertama dan kedua yang akan kita sampaikan. Kita baca ayat yang pertama dan yang kedua tentang bab wajibnya menetapkan kalamullah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 87, "Wa man asdaqu minallahi haditha."
siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Ayat yang kedua maknanya sama. Waman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada firman Allah, daripada kalamullah? Surat An-Nisa ayat 122. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Makna waman asdaqu minallah, siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Aila ahada asdaqu minhu subhana. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hampir ya kata-kata semisal ini kan firman Allah. Ada yang mirip dengan ini dari sabda Rasul yang tiap kajian antum dengarkan. Apa itu ucapannya? Apa? Tiap kali kajian, itu lama kajian kita, antum sering mendengarkan yang semisal dengan ini. Fa inna asdaqal hadithi kitab Allah. Dari sunnah Rasulullah alaihi wasallam yang maknanya sama. Inna asdaqal hadithi kalam Allah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan adalah apa? Firman Allah. Dan ini juga kata para ulama, Rasul sampaikan setiap khutbah beliau. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan mungkin dalam kajian-kajian beliau, bahkan dalam khutbah nikah, disampaikan ucapan ini sebagai bentuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan adalah firman Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ini manhaj Ahlussunnah dalam beragama. Bahwasanya yang dijadikan dalil qala Allah wa qala ar-Rasul, yang bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, yang bertentangan dengan ajaran Rasul SAW, wajib untuk ditinggalkan. Kata Imam Zanjani tadi, wada angka ra'yan la yulaimu athar. Tinggalkan ucapan yang tidak sesuai dengan athar, hadis ataupun sunnah ajaran Rasulullah SAW. Dan ini bukan sekedar ya mukadimah begitu saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Namun harus dipahami betul. Ini manhaj Ahlussunnah. Ya, sekali lagi setiap kajian antum mendengarkan ucapan saya tidak. Namun bukan sekedar ini mukadimah yang tidak ada artinya. Ini adalah manhaj yang harus dipahami dan dipraktekkan. Terutama di kala zaman al-fitan. Agar kita nggak tergerus oleh fitan akhir zaman misalnya. Atau oleh syubhat dai-dai penyesat umat. Maka apa? Ini manhaj kita. Timbang semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sudah kita sampaikan di hari-hari seperti ini, tidak boleh mengkritik orang yang lagi perang dengan Yahudi. Maka kita sampaikan sunnah Rasul. Rasul nahi mungkar dikala apa? Perang. Maka mana yang kita pilih? Ya ajaran Rasul atau ajaran selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ini ya ulama kibar. Mana yang lebih kibar, ulama kibar atau Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab lebih kibar. Kibar sahabat. Meskipun demikian tidak boleh ucapan mereka dipertentangkan dengan siapa? Apalagi selain Abu Bakar wa Umar. Sebagaimana kata siapa? Abdullah bin Abbas, yusiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian mempertentangkannya dengan apa? Ucapan Abu Bakar wa Umar. Ini kibar sahabat. Gak boleh ucapannya dipertentangkan dengan ucapan Rasul. Tidak boleh ucapan Rasul ditinggalkan gara-gara ucapan kibar sahabat. Apalagi selain para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian juga yang sudah kita sampaikan, jikalau umat Islam dalam keadaan masih lemah kekuatan akidah, iman, tauhidnya,
lemah kekuatan militernya, ini bagi yang masih punya mata kepala, mata hati, bahwasanya umat Islam, ya, sekali lagi, dalam kondisi lebih kuat atau sama-sama kuat atau lebih lemah dari kekuatan orang kafir, mana yang antum pilih? A, B, C pilihannya. Lebih kuat, sama-sama kuat, atau lebih lemah? Mana yang antum pilih? Hah? Yang lebih kuat, kul hatu burhanakum. Hah? Nah, jawab lebih yakin. Nanti ada ustaz lain bilang enggak lebih kuat. Hah? Dan ini yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini yang kita saksikan sendiri. Dan dalam kondisi lemah, sunnahnya Rasul, kaum muslimin harus mengangkat pedang atau harus sabar. Sunnahnya Rasul ya. Kalau ada yang mengatakan enggak, harus jihad dengan senjata, mati syahid. Ya, meskipun harus 1 juta kaum muslimin mati tidak apa-apa. Gimana? Sabar atau angkat senjata? Yakin? Kami jalan mencele. Tahir, hakada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sekedar sekali lagi suara yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu saja tiap kali. Ini harus dijadikan manhaj dalam kita beragama. Ya, setiap ucapan siapapun timbang dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun itu juga kita pelajari dari para ulama, bukan berarti kita istinbas sendiri ayat dan hadis tersebut, tidak. Kita menyampaikan ini adalah dalilnya dan ini yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kata Syekh, wa man asdaqu minallah ay la ahad asdaqu minhu subhana. Tidak ada seorang pun yang lebih benar baik ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa wa istifhamun ingkari. Ini yang sudah sering kita sampaikan. Dalam Al-Qur'an ada namanya al-istifhamat, pertanyaan-pertanyaan, dan di baliknya ada makna-makna yang berbeda-beda tergantung redaksinya. Di sini kata Syekh maknanya istifhamil ingkar, maknanya mengingkari orang-orang yang mereka meninggalkan kalam Allah mungkin untuk mengikuti ucapan yang lain ataupun hawa nafsunya, sedangkan ucapan Allah yang paling benar. Hadisan artinya fi hadithihi, yang paling benar adalah Allah dalam firman-Nya, wa khabarihi, kabar beritanya, wa amrihi, perintahnya, wa wa'dihi, janjinya, dan wa'idihi, ancamannya. Sekali lagi, firman Allah yang paling benar, dan kebenaran min rabbika, kebenaran dari Rabbmu, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua sama maknanya, wa man asdaqu minallahi qila. Al-qil masdar qala, kal qaul ay la ahada asdaqu qaulan minallah azza wa jalla. Maknanya sama, tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena firman Allah yang paling benar dan petunjuk yang paling benar petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syahid minal ayatainil karimatain anna fihima itsbatal hadis. Di dalam dua ayat tadi ada penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Al-hadis, al-qil, al-qaul, al-kalam, maknanya sama. Penetapan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan kalam makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan dibagaimanakan sifat kalam Allah, tidak boleh ditakwilkan
dan tidak boleh dinafikan. Dan ini yang kita sampaikan berulang kali, salah satu pembahasan yang paling panjang dalam kitab-kitab para ulama tentang masalah sifat Allah. Ya, dikarenakan banyaknya ahli bid'ah yang menyimpang dalam masalah ini. Ada yang frontal, terang-terangan mengingkari kalam Allah. Ya, Allah nggak punya sifat kalam sama sekali. Ini adalah kelompok Al-Jahmiyah Tulen yang dipelopori oleh siapa? Jahm bin Safwan. Dia ambil dari gurunya siapa? Ja'ad bin Dirham, yang kisahnya masyhur. Dia dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik lewat perantara gubernur yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ketika Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkata kepada manusia ketika khutbah Idul Adha, ayuhan nas, dahu taqabbalallahu dahayakum. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sembelihlah sesembelihan korban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham. Namun aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa beliau menyembelih Ja'ad bin Dirham? Li'annahu za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena Ja'ad bin Dirham mengklaim, meyakini Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan dia mengklaim, menganggap, meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Ini sekali lagi di zaman salaf pembahasan ini sangat amat urgen sekali, sangat penting sekali, sampai kalau ada yang menyimpang menafikan sifat kalam Allah dihukum mati. Ya, sekali lagi ini bukan masalah yang bisa dipandang sebelah mata, disepelekan. Ini masalah akidah umat, apalagi ini berkaitan dengan apa? Sifat Allah. Bagaimana Allah akan menolong umat Islam kalau mereka menafikan sifat Allah? Intan sallallahu yang surkum wa tsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, di antara menolong apa? Ya, masalah sifat-sifat Allah, membela sifat-sifat Allah, Allah akan menolong kalian. Kemudian beliau turun langsung menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ini yang frontal, langsung mengingkari betul ya sifat kalam bagi Allah, hukumannya hukum mati. Ada pula yang ya basa-basi sebetulnya, namun intinya sama, mengatakan iya Allah itu punya sifat kalam, tapi kalam Allah itu ada dua, kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Ucapan yang ada pada diri Allah, ini yang asli, yang gak ada siapapun yang mendengarkannya, baik Jibril, Nabi Muhammad, itu hanya ada pada diri Allah. Al-ma'nal qaim bin nafsi. Ini adalah apa? Akidahnya kelompok Asy'ariyah yang menetapkan sifat kalam bagi Allah. 7 sifat itu. Hafal kan? Apa enggak? Pura-pura. Sifat 7 yang mereka tetapkan di antara sifat kalam. Cuma beda maknanya dengan kalam yang dipahami oleh Ahlus Sunnah, bahkan oleh manusia yang normal. Kalau manusia normal namanya kalam itu dengan suara dan dengan apa? Huruf yang bisa ditulis. Namanya kalam ya, secara hukum asal namanya al-kalam itu dengan apa? Saut, dengan suara. Orang bisu ya, apakah antum katakan dia bisa bicara? Hah? Kalau gitu kontradiksi. Dikatakan bisu kok bisa bicara? Maka sekali lagi namanya al-kalam itu bisaut ya. Namun inilah keanehan kelompok-kelompok tersebut, mengakui Allah punya sifat kalam, tapi kata mereka kalam Allah itu hanya apa? Bisikan dalam diri Allah. Ini sebagai apa? Bentuk sebetulnya pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah apa? Bisu, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kelompok yang apa? Sebetulnya sama hasil akhirnya dengan kelompok Jahmiyah tadi, cuma pakai apa? Tadi ya, bersilat lidah. Iya Allah itu punya sifat kalam, tapi kalam Allah itu hanya apa? Bisikan dalam diri Allah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah ya berbicara itu tadi dengan
diturunkannya Al-Quran kepada Jibril, Jibril nggak mendengarkan suara Allah, namun Jibril paham apa yang ada dalam diri Allah. Paham ya? Maka kata para ulama, ini sama saja dengan mengatakan Al-Quran kalamnya Jibril, bukan kalamullah. Cuma tadi, yang tadi frontal langsung menafikan kalamullah. Allah nggak punya sifat kalam sama sekali. Ini yang tulen, yang basa-basi ini. Kelompok Asy'ariyah yang juga kata para ulama sebetulnya Jahmiyah. Cuma Jahmiyah nggak apa? Nggak tulen. Paham? Ya, meskipun hasil akhirnya sama, menafikan sifat kalam bagi Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah. Dan ini sekali lagi yang banyak dibahas oleh para ulama sampai munculnya nanti insya Allah bab berikutnya fitnah khalqil Quran. Bagaimana para ulama Ahlussunnah disiksa, dipenjara, bahkan ada yang mati di penjara gara-gara apa? Kelakuan ahli bid'ah yang mengingkari sifat kalam bagi Allah, sampai munculnya apa? Sekali lagi Al-Quran kata mereka makhluk, ya, naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya sekali lagi, dua ayat surat An-Nisa tadi menjelaskan wajibnya setiap muslim muslimah menetapkan sifat kalam bagi Allah, dan sifat kalam itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Hari Kamis kita ada kajian kitab An-Mukhtar fi Ushulus Sunnah. Ada bab yang berkaitan dengan ini, dan ini dinukil oleh penulis kitab tersebut dari Sahih Bukhari Kitabut Tauhid. Ya, ini sekali lagi juga menunjukkan bagaimana tadi yang kita sampaikan, ulama sangat amat antusias menjelaskan masalah ini. Ya, nanti yang punya kitab Sahih Bukhari lihat dalam bab terakhir kitab At-Tauhid, ya. Dalam Sahih Bukhari bab yang terakhir ada judulnya kitab Tauhid atau bab Tauhid. Di dalamnya ada fasal-fasal yang berkaitan dengan masalah ini. Bab sifat kalamillah ma'a Jibril, bab kalamillah ma'al anbiya wa ghairihim, bab kalamullah, Allah berbicara dengan dari siapa? Malaikat Jibril. Allah berbicara dengan para nabi dan selainnya. Bab atau kitab kalamillah ma'a ahlil jannah, Allah berbicara dengan penghuni surga. Ini karena sekali lagi para ulama sangat antusias menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disampaikan kepada umat, dikala juga banyak ahli-ahli bidah yang menyimpang dalam masalah ini. Wa qalu ta'ala, Allah berfirman ayat yang ketiga, wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam, ingatlah ketika Allah berbicara wahai Isa bin Maryam. Ini yang kita isyaratkan tadi dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, bab Allah berbicara dengan para al-anbiya, di antaranya dengan Nabi Isa alaihi assalam. Ai udhkur id qala Allah, makna wa id qala itu kaidahnya kalau dalam pembahasan tafsir, kalau ada kata-kata wa id, ingatlah, ya, terjemahnya ingatlah itu ada kata-kata udhkur id qala Allah. Ya, makanya kalau terjemahnya memang yang paling betul memang demikian. Wa id qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman. Ada kata-kata id qala Allah, itu maknanya udhkur, ingatlah. Id qala Allah, ketika Allah berbicara. Jumhurul mufassirin dhahaba ila anna hadal qawla minhu subhana yakunu yaumal qiyamah. Jumhur ahli tafsir berpendapat firman Allah ini terjadi pada hari kiamat. Ya, Allah berbicara ini kepada Nabi Isa nanti pada hari kiamat. Wa huwa taubikhun lilladina abadul masih wa ummahum minan nasara. Dan ini sebagai bentuk Allah mengingkari orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa dan ibunda beliau. Ya, Allah mengingkari orang-orang An-Nasara yang menyembah Nabi Isa dan ibundanya beliau. Jadi kalau diteruskan ayatnya,
Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa itu pada hari kiamat. Apakah engkau wahai Nabi Isa yang menyuruh manusia untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Qala subhanak. Nabi Isa pun apa? Berlepas diri. Ya, Nabi Isa pun mengingkari perbuatan mereka. Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini sebagai bentuk apa? Mensucikan Allah dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang An-Nasara. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyuruh umat manusia untuk menyembah beliau, untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Bahwasanya Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, ibadahilah Allah Rabbku dan Rabb kami. Nabi Isa sama dengan semua para anbiya wa rasul, dakwah mereka yang pertama dan utama dakwah kepada apa? At-tauhid. Meskipun demikian masih ada umat-umat ya para anbiya yang menyembah para nabi-nabi tersebut, padahal nabi-nabi tersebut berlepas diri daripada perbuatan syirik mereka. Lah, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Umat Islam, apakah ada yang menyembah Nabi Muhammad seperti yang menyembah Nabi Isa? Ada atau tidak? Hah? Yang keras? Yakin? Kami jamin sih. Hah? Apa buktinya? Hah? Coba ditampung dulu. Nanti diterima atau enggak? Baik, yang lain. Apa contohnya? Istighosah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekali lagi kesyirikan yang terjadi pada umat-umat dahulu masih ada di tengah-tengah umat Islam sekarang. Di antaranya tadi istighosah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini pernah kita lewati ya, di medsos di mana itu ada kata-kata ya Rasulullah aghithna, ya aghithna ya Rasulullah, wahai Rasulullah tolonglah kami. Ini bentuk apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang lain yang sudah masyhur juga. Ya akramal khalqi maliman aludu bi siwaka inda hululil haditsil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Ini ucapan yang apa hukumnya? Wajib, mustahab, wajib diingkari. Ini adalah ucapan yang syirik kepada Allah. Rasul saja diperintahkan istighosah kepada Allah, untuk berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Loh, kok mereka malah apa? Berlindung kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Allah mengatakan wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Kok ini minta kepada Nabi Muhammad SAW? Intinya sekali lagi, para anbiya dakwah mereka sama, satu kesatuan, dakwah yang utama dan pertama mereka dakwah kepada tauhid. Meskipun demikian, umat-umat mereka masih ada yang menyembah mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam disembah oleh orang-orang An-Nasara. Oleh karena itulah Rasul bersabda, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian apa? Berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa alaihi assalam. Innama ana abadun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, faqulu abdullahi wa rasul. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam, ya, tidak mengajarkan perayaan-perayaan bid'ah yang mereka adakan tersebut. Maka kewajiban setiap muslim muslimah untuk berlepas diri dari semua perayaan-perayaan orang-orang An-Nasara tersebut. Dan sifat ibadur rahman la yashhaduna zur, tidak
menyaksikan, merayakan perayaan-perayaan orang-orang apa? Kafir. Meskipun hanya sekedar mungkin niup kompor misalnya. Hurufnya apa? Haram. Dalam rangka itu, namun kalau memang mau dimatikan tidak masalah. Cuma dalam merayakan apa? Malam tahun baru pakai apa? Niup kompor. Tetap innamal a'malu bin niat. Sekali lagi apapun merayakan tersebut hukumnya haram. Nah, kita lanjutkan pada adzan insyaallah taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, wa hiya kal ayatain sabiqatain fiha itsbatul qaul lillahi ta'ala wa annahu yaqulu idza syaa. Ayat ketiga ini sama dengan dua ayat sebelumnya yang intinya adanya penetapan sifat kalam atau al-qaul bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya, dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ada sedikit yang agak mendalam masalah kata-kata yaqulu idza syaa. Kata para ulama, asal sifat kalamullah itu qadimah, sudah ada sejak dahulu kala. Allah tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu kala, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya para anbiya, para malaikat. Allah sudah tersifati dengan sifat apa? Al-kalam. Karena itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara asal kalamullah itu qadim atau azaliyah, sudah ada sejak dahulu kala. Tapi kapan Allah berbicara itu sesuai dengan kehendaknya. Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara dengan Nabi Adam. Allah berkehendak berbicara dengan para malaikat, Allah berbicara dengan para malaikat. Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad, dengan para penduduk surga. Ini namanya al-kalam, termasuk sifat dzatiyah dari satu sisi. Namun dari sisi kapan Allah berbicara, ini sifat apa? Fi'liyah, tergantung kehendak Allah. Ini dibahas oleh para ulama, diantaranya untuk membantah sebagian kelompok yang sangat sesat jauh dari Al-Quran, bahkan dari akal sehat. Kata mereka kalamullah itu satu kesatuan. Ketika Allah berbicara dengan diturunkannya Al-Quran, itu dengan bahasa Arab. Tapi itu sama dengan yang Allah turunkan lewat bahasa Ibroniyah, yaitu kitab apa? Taurat. Kata mereka sama sebetulnya isinya. Karena apa? Kalamullah itu satu kesatuan. Paham? Gak ada bedanya. Cuma ini dengan bahasa Arab, ini dengan bahasa apa? Naudzubillahi min dzalik. Kok bisa? Allah berbicara dengan Nabi Musa, disamakan isinya dengan apa? Allah berbicara dengan misalnya iblis, Allah berbicara dengan para malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ulama mengatakan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan dia berkehendak dan bagaimana. Ini karena ada yang tadi menyimpang dalam pembahasan yang satu ini. Intinya asal kalamullah itu qadim, sudah ada sejak dahulu kala. Namun kapannya Allah berbicara sesuai dengan apa? Kehendaknya. Makanya Syekh mengatakan wa annahu yaqulu idza syaa. Allah berbicara kalau dia apa? Berkehendak. Tentunya Allah berbicara dengan Nabi Isa beda dengan Allah berbicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, beda dengan Allah bicara dengan malaikat, dengan para penghuni surga, atau bahkan dengan tadi iblis dan seterusnya. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu dan seterusnya. Ma manaka anta judali ma khalaqtu biyadiya. Ini tentunya beda. Cuma itulah namanya kesesatan, banyak macamnya. Bagaimana disamakan Taurat, Injil, Zabur itu sama. Karena itu kata mereka sama, kalamullah isinya juga sama. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ulama mengatakan sifat kalamullah
qadimun nau' hadithul ahad. Asal sifat kalam sudah ada sejak dahulu kala. Allah tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu kala dan sampai nggak ada batasannya. Kemudian kapan Allah berbicara, itu kapan Allah berkehendak, dengan apa yang Allah kehendaki dan bagaimana yang Dia kehendaki. Kemudian ayat yang berikutnya, surat Al-An'am 115. Al-An'am 115. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlah. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Al-murad bil kalimati huna kalamu subhana. Yang dimaksud dengan wa tammat kalimatu artinya kalamu. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sidqan ay fi akhbari subhana wa adlan fi ahkami. Firman Allah sempurna. Dalam kabar beritanya pasti benar. Gak mungkin kabar beritanya itu salah. Dan dalam masalah hukumnya pasti apa? Adil. Ya. Dalam masalah kabar berita, kalamullah itu pasti benar. Gak mungkin ada kesalahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dalam masalah hukum pasti apa? Adil. Alaihissallahu bi ahkami al-hakimin. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lainnya. Ai fi ahkami wa sidqan wa adla. Ini dalam segi nahwu mansuban ala tamyiz. Wa fil ayati itsbatul kalami lillahi ta'ala. Intinya sama, ayat ini menetapkan sifat kalam bagi Allah. Dan kalau mau ditambahkan tadi, di antara faedahnya bahwasanya ketika Allah mengatakan firman Allah itu dalam kabar berita pasti benar, maka wajib untuk kita apa? Membenarkannya. Nggak boleh ada keraguan tentang apa? Firman Allah. Seperti yang kita sampaikan pada kajian yang lalu, masalah jihad. In tasbiru wa tataku la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa, nggak mungkin makar-makar musuh kalian mencelakakan kalian. Masa dengan takwa saja kok bisa menang kaum muslimin? Harus dengan angkat apa? Senjata. Ini firman Allah. Masa meragukan firman Allah Subhanahu wa taala? Yang penting apa? Bersabar, bertakwa. Di antara makna sabar, tidak apa? Tergesa-gesa menghunuskan pedang untuk perang. Di antara makna takwa, menjalankan tauhid, meninggalkan apa? Syirik. Ini janji Allah kalau orang kaum muslimin bertauhid yang benar, meninggalkan syirik, Allah akan jadikan mereka apa? Penguasa. Ini yang paling penting, pondasi kemenangan apa? Tauhid wa at-taqwa. Namun itu utama kelompok-kelompok harokiyin, mereka secara lisanul hal meragukan. Nggak mungkin. Harus dengan apa? Bom. Harus apa? Dengan membunuh orang kafir. Harus apa? Meneriakan jihad meskipun belum pada waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini konsekuensi kalau kita meyakini kabar Allah itu pasti hak, wajib kita benarkan. Demikian pula hukum Allah yang paling apa? Adil. Maka wajib berhukum dengan hukum Allah, dengan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.